Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kuliah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya materi tentang perjanjian adat. Nah, ada beberapa istilah tentang perjanjian di sini ya, kalau menurut hukum. Yang pertama ada istilah overeenkomst, yang kedua verbintenis, yang ketiga akad, yang keempat perjanjian, kemudian perikatan, transaksi, dan kontrak. Nah, overeenkomst dan verbintenis di sini berasal dari bahasa Belanda. Untuk overeenkomst artinya adalah perjanjian. Sedangkan verbintenis adalah perikatan. Nah, akad itu berasal dari bahasa Arab gitu ya, yang namanya adalah perjanjian. Nah, di dalam perkuliahan ini kita akan menyebut istilah perjanjian adat. Nah, karena di dalam KUH Perdata juga diatur tentang perjanjian dan perikatan. Sedangkan nanti di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah juga akan diatur mengenai akad ya atau perjanjian Islam. Nah, kita sekarang fokus pada perjanjian adat. Perlu diketahui bahwa dalam mata kuliah ini yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah objeknya tanah. Jadi berbeda dengan perjanjian menurut KUH Perdata. Di dalam hukum adat yang namanya objek perjanjian itu adalah tanah dan bukan tanah. Nah, kita fokus pada perjanjian tanah. Apa yang dimaksud dengan perjanjian tanah? Perjanjian tanah adalah perbuatan pemilikan tanah dan peralihan hak atas tanah dari subjek hukum yang satu kepada subjek hukum yang lain, dari manusia yang satu kepada manusia yang lain. Nah, yang kedua, pemilikan tanah itu merupakan perjanjian sepihak yang menyebabkan timbulnya hak milik tanah. Yang ketiga, peralihan hak atas tanah itu merupakan perjanjian antara dua pihak. Jadi, di dalam hukum adat pun ya tentang perjanjian adat itu juga dikenal dengan istilah perjanjian sepihak dan perjanjian antara dua pihak. Nah, tentang pemilikan tanah itu bisa dilakukan oleh perseorangan ya. Nanti misalnya dalam jual lepas, dalam jual gadai, dalam jual tahunan atau jual oyotan. Namanya perseorangan berarti antara individu yang satu dengan individu yang lain, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Itu perseorangan. Yang keduanya merupakan subjek hukum, mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, pemilikan tanah itu juga dapat dilakukan oleh sekelompok orang. Misalnya dengan cara membuka tanah atau membuka daerah baru untuk tempat kediaman yang baru. Nah, di Lampung atau di Rejang itu sering disebut dengan istilah nyusuk. Sedangkan di Jawa itu dikenal dengan istilah truka. Nah, ini biasanya terjadi ya, pemilikan tanah yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membuka tanah atau daerah baru, itu biasanya terjadi ketika ada transmigrasi lokal maupun transmigrasi spontan, baik yang difasilitasi oleh pemerintah maupun oleh tanpa fasilitas oleh pemerintah, artinya mereka pindah dengan sendirinya. Nah, di dalam perjanjian adat ya, itu dikenal ada bermacam-macam perjanjian tanah. Yang pertama adalah jual lepas, yang kedua jual gadai, yang ketiga adalah jual tahunan atau jual oyodan. Nah, kita bahas yang pertama tentang jual lepas. Apa yang dimaksud dengan jual lepas? Jual lepas adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, secara cash. Ya, dengan ini adanya jual lepas di sini tidak ada hak untuk membeli kembali. Ya. Jadi yang namanya jual lepas itu ya
antara manusia yang satu, misalnya Pak Suto yang mempunyai tanah, itu menjual tanah tersebut kepada Pak Noyo dengan harga yang disepakati misalnya 100 juta. Nah, maka menurut hukum adat, begitu ada pembayaran secara tunai, itu langsung terjadi perpindahan hak milik. Ini berbeda dengan jual tanah, ya, jual beli tanah menurut hukum barat. Nah, Pak Suto yang sudah membayar Pak Suto yang sudah menyerahkan tanah, ya, dia sebagai penjual tadi, kemudian sudah menyerahkan tanahnya kepada Pak Noyo dan Pak Noyo sudah memberikan sejumlah uang, maka Pak Suto tidak mempunyai hak untuk membeli kembali jika suatu saat mempunyai uang. Jadi tidak bisa Pak Suto itu bilang kepada Pak Noyo, Pak Noyo, besok kalau saya sudah punya uang, itu tanah yang sudah saya jual, itu saya beli kembali ya. Nah, itu tidak diperkenankan menurut hukum adat. Inilah konsep jual lepas. Nah, kita akan bandingkan jual lepas menurut hukum adat dan jual lepas menurut KUH Perdata. Jual lepas menurut hukum adat itu objeknya adalah tanah. Bagaimana menurut KUH Perdata? Objeknya bisa nggak selain tanah? Nah, yang kedua, jual lepas menurut hukum adat pembayarannya secara tunai. Nah, bagaimana dengan KUH Perdata? Boleh nggak dihutang? Yang ketiga, jual lepas menurut hukum adat itu penyerahannya adalah untuk selamanya. Di dalam KUH Perdata pasal 1457 dan 1459, nah, itu ada hak untuk membeli kembali. Yang keempat, dalam jual lepas tidak ada hak untuk membeli kembali oleh penjual kepada pembeli, tetapi dalam KUH Perdata tidak ada. Nah, sifat jual lepas menurut hukum adat itu adalah konkret, terang, dan tunai. Nah, di dalam KUH Perdata sifatnya adalah konsensual, abstrak. Nanti harus ada, kalau menurut KUH Perdata, itu harus ada yang namanya livering, penyerahan, merupakan suatu perbuatan hukum sendiri. Ini jual lepas menurut KUH Perdata dan hukum adat. Sedangkan menurut UU PA, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, objeknya juga tanah. Ya, jual lepas itu. Sifatnya juga konkret, real, terang, tunai. Tetapi kalau di dalam UU PA itu eh, ada yang disebut, ya, pejabatnya itu disebut dengan PPAT, pejabat pembuat akte tanah, bisa camat, bisa notaris. Tetapi di dalam jual lepas menurut hukum adat itu PPAT-nya itu adalah kepala desa. Nah, bagaimana tentang peralihan menurut hukum adat? Nah, apabila sudah ada akta jual beli tanah. Nah, ini adalah berbeda kan dengan jual lepas menurut hukum adat. Yang kedua, ya, tentang jual gadai menurut hukum adat. Dilihat dari objeknya, jual gadai itu objeknya adalah tanah. Sementara menurut KUH Perdata, menurut Lembaga Pegadaian, menurut hukum Islam, nah, objeknya adalah benda bergerak. Jadi berbeda nih, jual gadai menurut hukum adat itu objeknya adalah tanah, sedangkan menurut KUH Perdata, menurut Lembaga Pegadaian, menurut hukum Islam, objeknya adalah selain tanah, yaitu benda bergerak. Nah, sifatnya bagaimana jual gadai itu? Sifat jual gadai di sini adalah merupakan perjanjian pokok. Perjanjian pokok, bukan perjanjian tambahan. Sementara itu, gadai menurut KUH Perdata, menurut Lembaga Pegadaian, menurut hukum Islam, nah, itu merupakan perjanjian tambahan. Artinya, ya, karena merupakan perjanjian tambahan harus ada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya apa? Yaitu perjanjian utang piutang. Nah, untuk jual gadai menurut hukum adat, ya, penyerahannya itu hanya untuk sementara waktu, tetapi tidak ada batas waktu untuk penebusan kembali. Tidak ada paksaan kepada pemberi gadai untuk kapan harus menebus kembali. Lain halnya dengan gadai menurut KUH Perdata, menurut hukum
Islam dan menurut lembaga pegadaian. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan. Artinya ada batas waktunya untuk menebus kembali. Ada jatuh temponya. Begitu jatuh tempo, maka pemberi gadai itu harus menebus kembali benda gadainya. Nah, ini perbedaan pokok antara jual gadai menurut hukum adat dengan jual gadai menurut KUH Perdata, menurut lembaga pegadaian, dan menurut hukum Islam. Nah, bagaimana nih perbedaan antara jual gadai menurut hukum adat dan pasal 7 PP 56 tahun 60? Nah, di dalam pasal 7 PP 56 tahun 60, pemberi gadai itu harus menebus kembali maksimal 7 tahun. Jadi, kalau lebih dari 7 tahun, si pemberi gadai itu belum menebus kembali, maka ada paksaan dari pemberi gadai, ya, atau pembeli gadai itu untuk menebus kembali. Itu menurut ketentuan pasal 7 PP 56 tahun 2000 tahun 50. Nah, jual gadai menurut hukum adat di sini biasanya berlaku di desa-desa. Nah, masing-masing ya dalam jual gadai di sini mempunyai hak dan kewajiban. Yang lebih unik di dalam jual gadai, penerima gadai itu dapat memanfaatkan benda gadai tersebut selama benda gadai tersebut belum ditebus oleh pemberi gadai atau penjual gadai. Nah, itu. Nah, ada dua macam tentang hubungan gadai. Yang pertama, mengalihkan gadai, yaitu pemegang gadai atau penjual atau pembeli gadai itu dengan persetujuan atau izin dari pemberi gadai menyerahkan tanah gadai tersebut kepada orang lain dengan menerima uang gadai dalam jumlah yang sama dari pemegang gadai yang baru. Nah, dengan demikian, di dalam mengalihkan gadai, pemegang gadai yang pertama itu putus dengan pemberi gadai yang pertama. Jadi hubungan hukumnya itu berpindah dari pemberi gadai yang pertama kepada pemegang gadai yang kedua. Nah, sedangkan kalau hubungan gadai tentang perbuatan menganak gadai, nah di sini pemegang gadai yang pertama itu tanpa persetujuan, tanpa minta izin dari pemberi gadai yang pertama, itu menyerahkan benda gadainya, menyerahkan tanahnya kepada pemegang gadai yang kedua dengan jumlah yang sama, ya uang gadainya. Tetapi ini dilakukan secara diam-diam, sehingga hubungan hukum gadai dengan pemegang gadai yang pertama dengan pemberi gadai yang pertama itu tidak putus. Sehingga ada hubungan hukum yang baru antara pemegang gadai yang pertama dengan pemegang gadai yang kedua. Nih. Nah, bagaimana nih tentang penambahan hubungan gadai? Gadai pelunasan atau persetujuan pelunasan. Misalnya seperti ini. A mempunyai hutang kepada B, maka untuk dapat melunasi hutangnya, si A, pemberi gadai di sini, menggadaikan tanahnya kepada si B. Nah, dengan demikian maka tanah tersebut diusahakan oleh B dan dari hasil tanah itu diperhitungkan sebagai pembayaran hutang-hutang sampai lunas. Nah, tentu saja si B ini menarik keuntungan dari hasil tanah gadai tersebut. Yang ketiga, tentang perjanjian tanah, yaitu jual tahunan. Artinya, menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan janji bahwa tanpa suatu perbuatan hukum lagi, tanah itu akan kembali dengan sendirinya kepada pemiliknya sesudah berlaku 1 atau beberapa tahun untuk transaksi jual tahunan.
Ya, sesuai dengan yang telah disepakati, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu sesuai dengan yang disepakati antara kedua belah pihak. Nah, apabila penyerahan tanah tersebut ya berdasarkan musim panen, maka transaksinya atau perjanjiannya itu disebut dengan jual oyodan. Nah, ini deh. Jadi ada 3 macam perjanjian tanah menurut hukum adat, yaitu jual lepas, jual gade, dan jual tahunan. Demikian ya untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.